Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Sesungguhnya teman-teman dan kawan-kawan sekalian, sudah lama kita belajar dan bertalagi dari para masyayikh kita, dari Habib Jindan dan Habib Ahmad dan para guru-guru kita yang lainnya. Mereka datang membawa ilmu, membawa madrasah, ideologi, pemahaman yang sangat agung dan sangat mulia. Teman-teman dan kawan-kawan, sesungguhnya madrasah yang dibawa oleh para guru-guru kita bukanlah madrasah yang biasa-biasa saja. Bukan madrasah yang hanya menjunjung ilmu dan pengetahuan. Bukan hanya madrasah yang mengajarkan kita semata-mata hanya edukasi. Tidak, lebih dari itu. Tapi madrasah yang menguatkan dan menghubungkan hubungan yang kuat antara kita dengan Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara sekalian, kita tahu dan kita sering mendengar dari guru-guru kita tentang betapa pentingnya untuk menjaga lisannya kita. Dari Habib Muhammad tadi kita dengar sibabul mu'min fusuk. Mencaci kaum muslimin itu hukumnya apa? Memfasikkan diri kita, menjerumuskan kita ke dalam kefasikan. Menjaga lisan kita dan juga menjaga tangan kita. Tadi disebutkan di Nasaih ad-Diniyah bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengharamkan kepada kalian untuk menodai darah muslim yang lain, yang satu iman dengan kalian. Dan kita diajarkan oleh para guru-guru kita untuk tidak menodai kehormatan satupun muslim selama mereka mengucapkan la ilaha illallah. Ini yang diajarkan oleh guru-guru kita, dan ini yang diajarkan oleh ilmu tasawuf, ilmu yang selalu diangkat di atas kepala para guru kita, dari masyayikh kita Al-Habib Jindan, Al-Habib Ahmad, Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid, sampai kakek besar kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ajaran yang dibawa oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan inilah maksud, tujuan dari ilmu tasawuf. Apa itu? Kata-kata yang disampaikan, ajaran yang disampaikan oleh Nabi yang berupa anta'budallah ka'annaka tarah fa in lam takun tarah fa innahu yarak. Bagaimana cara kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Beribadah bukan cuma melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi beribadah sehingga amalan kita disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menghias amalan yang kita lakukan untuk dikedepankan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah ilmu tasawuf. Anta'budallah ka'annaka tarah. Ibadahnya kita seakan-akan kita melihat Allah. Dan kalau kita nggak bisa, seenggaknya apa? Seenggaknya kita beribadah seakan-akan kita tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala melihat kita. Saudara sekalian, ilmu tasawuf adalah ilmu yang diajarkan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Enggak keluar dari ajaran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang membawa propaganda bahwasanya ilmu tasawuf adalah bid'ah, maka dia enggak baca hadis. Bukankah kalian harus tahu bahwasanya Sayyidut Ta'ifah, Imam ahli tasawuf Al-Junaid Al-Baghdadi menyatakan di dalam statementnya, ia berstatement apa? Man lam yagra al-Qur'an walam yaktubal ahadith falaysa minna. Barang sesiapa yang mengatakan bahwasanya dia adalah sufi, belajar ilmu tasawuf tapi dia nggak baca Al-Qur'an wala menulis ahadith, ini bukan bagian dari kita. Makanya ada gaul syair yang mengatakan apa? Laisa tasawuf lubsa sufi targa'uhu wala buka'uka in ghanna al-mughannuna bal at-tasawuf an tasfu bila kadarin wa an tatba'al haqq wal Qur'ana wad dina. Sungguh ilmu tasawuf itu bukan pakai pakaian compang-camping atau mendengarkan qasaid, lantunan-lantunan lagu, lantunan-lantunan pujian sehingga engkau bergerak seakan-akan engkau memahami lantunan lagu tersebut, lantunan pujian tersebut. Tapi tasawuf itu antasfu bila kadarin. Apa tasawuf? Tasawuf itu kita membersihkan hati kita dari segala kotoran penyakit hati, dan juga antat ba'al haq, mengikuti apa yang hak. Apa itu yang hak? Al-Qur'an dan agama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tasawuf, saudara sekalian,
Yang ketiga, tasawuf itu adalah obat. Obat bagi apa? Obat bagi penyakit. Penyakit nggak bisa dikatakan penyakit. Ilmu yang kita pelajarin, Al-Quran dan hadis, itu dikatakan oleh para ulama memiliki efek samping. Yang bisa menjadi obat dari efek samping tersebut apa? At-tasawuf. Mendidik diri kita sendiri sehingga kita tidak menyalahgunakan ilmu tersebut. Ilmu Al-Quran dan hadis yang kita pelajari memiliki efek samping. Apa itu efek samping? Gampang menyalahi orang lain. Gampang menganggap orang lain terjerumus ke dalam kekufuran. Wal'iyadzu billahi min dzalik. Banyak afatul ilm katsir. Salah satunya efek samping ilmu apa? Al-kibr, sombong. Tahu gak? Setan, iblis ketika dilempar oleh Allah Subhanahu wa taala, dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia menggunakan apa? Landasan ilmiah. Dia katakan, "Ya Allah, Engkau menyuruhku sujud kepada Adam, sedangkan aku terbuat dari api dan Adam terbuat dari tanah." Ini landasan ilmiah. Tapi landasan ilmiah tersebut dia salah gunakan sehingga dia terjerumus ke dalam laknatnya Allah Subhanahu wa taala. Inilah efek samping ilmu yang kita takuti. Apabila seseorang mempelajari ilmu tapi nggak mempelajari ilmu tasawuf. Maka saudara sekalian, ilmu tasawuf adalah ilmu yang diajarkan oleh Nabi besar Muhammad SAW. Sudah ada dari zaman dahulu. Al-Habib Umar di dalam kitabnya mendefinisikan ilmu tasawuf adalah at-tahaqquq husnul amal wal ittisaf bimuqtada khitabillahi ta'ala wa rasulih. Bahwasanya memperbaiki amalan kita, tasawuf itu definisinya memperbaiki amalan kita dan juga mengikuti ajaran Nabi besar Muhammad dan Al-Quran. Terus juga bukan Habib Umar doang. Lebih tinggi daripada itu, lebih jauh daripada itu, lebih dulu daripada itu, Al-Imam Abdul Qadir Al-Jilani mengatakan bahwasanya at-tasawuf huwa safa'us sir was-sidq fil muamalah ma Allah. Itu adalah, tahu apa? Jujur di dalam amalan-amalan yang kita kedepankan kepada Allah. Kita nggak mencari riya, wala mencari imbalan dari makhluk, tapi yang kita cari semata-mata wajahnya Allah Subhanahu wa taala. Terus juga apa? Terus juga membersihkan hati kita dari segala kekotoran, dari segala penyakit-penyakit hati. Maka ilmu tasawuf sudah ada dari zaman dulu. Jangan dibilang ilmu tasawuf ilmu yang bid'ah. Ilmu yang dibawa baru di tahun 200 Hijriah. Memang mustalah ilmu tasawuf, at-tasawuf mustalah mutaakhir. Enggak ada di zaman Nabi, wala ada di zaman sahabat. Baru keluar yang namanya ilmu tasawuf di zaman setelah zaman-zaman tersebut. Akan tetapi ulama mengatakan la musyaha fil istilah. Istilah ketika kita mengatakan bahwasanya ini namanya ilmu tasawuf, itu gak jadi masalah. Yang penting maknanya. Maknanya udah ada belum dari zaman Nabi? Ada. Nabi katakan anta'budallah ka'annaka tarah fa in lam takun tarah fa innahu yarak. Ini makna yang ditetapkan oleh Nabi. Seakan-akan istilah datang setelahnya bukan berarti maknanya bid'ah. Yang artinya maknanya sudah ada dari zaman Nabi besar Muhammad. Wala musyahata fil istilah. Maka mau dinamain ilmu tasawuf adalah ilmu tauhid, ilmu hidayah, ilmu taufik, nggak jadi masalah, terserah mau dinamain apapun itu. Yang penting maknanya sesuai dengan ajaran Nabi besar Muhammad SAW. Maka saudara sekalian peganglah teguh ajaran yang diajarkan oleh para guru-guru kita. Mengumpulkan dan menjama' baina ilmen. Apa itu? Ilmu tazkiyah, ilmu tasawuf dan juga ilmu edukasi. Mengedukasi diri kita sehingga kita beramal dan amalan kita dikedepankan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita kedepankan kepada Allah ala ahsani wajh. Seakan-akan itu adalah amalan yang terbaik dan kita jujur terhadap amalan yang kita lakukan. Tahu Al-Imam Abu Bakar bin Abdullah Al-Adni, Al-Imam Abu Bakar Al-Adni seketika ia setelah menyelesaikan pelajaran yang ia pelajari, semua kitab, sampai kitab yang paling tinggi sudah dipelajarin. Dia bilang kepada ayahnya, wahai ayahku, aku ingin pergi untuk menyebarkan dakwah Islam. Kata ayahnya apa? Boleh, cuma dengan satu syarat. Dengan satu syarat, apa itu? Satu syarat yang padahal di balik syarat tersebut ini ujian. Pengen dilihat apakah dia memiliki ilmu tasawuf atau enggak. Satu syarat, apa itu syarat tersebut?
cari satu makhluk yang lebih buruk daripada kamu. Dicari. Ngelihat orang pezina, dibilang, oke, ini anu udah temuin, tinggal mau diseret, dibawa ke ayahnya, tengah-tengah perjalanan dia bilang, ya Allah, lancang sekali saya menyeret orang ini seakan-akan saya lebih baik daripada orang ini. Padahal saya nggak tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mugallibul qulub. Allah Subhanahu wa taala dalam sekehendak, dalam seketika Allah bisa memutarbalikkan semua ini sehingga orang ini diberikan hidayah, taubat kepada Allah, diampuni semua dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, sedangkan saya belum tentu. Terus dicari, menemukan anjing. Dia bilang, ini anjing lebih buruk daripada saya, pasti hewan, najis. Mau dibawa ke ayahnya, di tengah perjalanan dia nyadar bahwasanya, ya Allah, anjing pun kalau semisal nanti di hari kiamat, itu anjing setelah dihisab, itu akan dijadikan debu. Sedangkan saya, rubbama adkhulun nar. Mungkin saja saya terjerumus ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala, wal iyadu billah. Maka datang kepada ayahnya dengan tangisan, wahai ayahku, engkau memberikan aku, mengembankan kepadaku tugas yang berat. Apa itu? Mencari makhluk yang lebih buruk daripada aku. Saya mencari pezina, enggak saya temukan. Saya mencari pezina, hakikatnya saya enggak bisa mengatakan dan menghukumkan bahwasanya dia lebih buruk daripada saya. Mencari anjing, saya temukan anjing, saya enggak bisa menghukumkan bahwasanya anjing lebih buruk daripada saya. Ini saudara sekalian hakikatnya ilmu tasawuf. Ini hakikatnya ilmu tasawuf, al-inkisar, mematahkan hawa nafsu kita. Sehingga kita bisa menjadi golongan yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Orang-orang yang muflih, yang menang, yang berhasil di dalam melawan hawa nafsu dan juga terjauhi dari golongan yang mana mengikuti hawa nafsu sehingga terjerumus ke dalam murkanya Allah Subhanahu wa taala. Wal iyadu billahi min dzalik. A'adzanallahu wa iyyakum min syarril hawa min syarrin nufus. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga para masyayikh kita dan memberikan kita cinta, hakikatnya cinta sehingga kita dapat mengikuti mereka dan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala bersama para masyayikh kita. Wal afu minkum, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.